Nah, lewat kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami sebagai pemerintah kecamatan untuk menyampaikan sambutan ataupun kesan dan pesan. Yang pertama, kesan kami sangat mengapresiasi jemaat di tempat ini, Gesja di Petra Tebelos yang boleh melaksanakan perayaan Natal meskipun dalam kesederhanaan, tapi bisa dilakukan, dan sebagai pemerintah kami sangat mengapresiasi. Selanjutnya kami mau menyampaikan beberapa pesan kepada kita sekalian di malam ini. Yang pertama, bahwa tema kita di malam ini kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya sedikit saja menyoroti kata damai sejahtera. Dengan perkembangan zaman dewasa ini, seakan-akan damai sejahtera itu begitu mahal, begitu menjauh dari kehidupan kita sebagai manusia. Bukan cuma di orang-orang di luar sana, tapi juga ini sudah merasuki dalam keluarga-keluarga Kristen, di mana kita sesama keluarga Kristen saja hampir tidak ada damai. Adik kakak terabaku bicara dan tahun-tahun, mama mantu dengan anak mantu juga. Jadi kedamaian dalam keluarga-keluarga Kristen ini boleh saya bilang akhir-akhir ini semakin mahal. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, bukan cuma sekedar tidak saling harmonis ataupun tidak saling peduli, tapi justru sampai pada tingkat kriminal, pembunuhan. Adik kakak baku bunuh Bapak Ibu, anak dan orang tua baku bunuh. Ini fenomena bukan cuma terjadi di luar, tapi sudah ada di keluarga-keluarga Kristen. Karena itu sebagai pemerintah kami menitipkan pesan agar momentum perayaan Natal malam ini kita pun boleh berkomitmen bersama sesuai dengan pembawa firman Tuhan tadi. Kita menciptakan damai dalam keluarga kita, menghadirkan kasih Allah dalam lingkungan keluarga kita. Kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Sebagai bapak-bapak mengasihi, mencintai istri. Demikian juga sebagai istri mengasihi bapak, mengasihi anak-anak, dan anak-anak menghargai orang tua. Itu yang menjadi komitmen kita, pesan Natal yang harus kita wujudkan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara perundangan yang berbahagia, marilah dalam perayaan dalam momentum perayaan Natal malam ini kita boleh berkomitmen bersama untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik dimanapun kita berada. Kita memulai dari keluarga kita masing-masing, sehingga kedamaian, kasih itu terpancar dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita, dan kita boleh mengekspresikan, memancarkan sampai keluar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai pemerintah juga kami mau menitipkan pesan bahwa kita saat ini berada dalam kondisi resesi ekonomi atau kemerosotan ekonomi, di mana harga-harga bahan pokok, kebutuhan pokok kita semakin hari semakin melonjak tinggi. Dan karena itu sebagai pemerintah, mari kita kondisikan dengan keadaan ini. Jangan kita kondisikan sesuai dengan keinginan, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, sehingga betul-betul dalam memeriahkan Natal dan Tahun Baru nanti tidak ada masalah-masalah dalam keluarga. Jangan peribahasa bilang besar pasak daripada tiang. Artinya yang masuk yang kita dapat 10, tapi kita kasih keluar 15.
Ini yang perlu kami sampaikan, karena jangan sampai justru kita mau tampil beda, anak-anak muda mau tampil beda, mau keren, lalu banyak tuntutan-tuntutan yang bisa saja itu tidak mempengaruhi, bisa saja mempengaruhi dalam kondisi keluarga yang nantinya tidak harmonis, atau kedamaian semakin terkikis dalam keluarga karena berbagai kemauan-kemauan, keinginan-keinginan kita yang mungkin belum terpenuhi. Sehingga sekali lagi mari Bapak Ibu kita kondisikan dengan keadaan ekonomi saat ini, sehingga dalam perayaan Natal dan Tahun Baru jangan sampai membuahkan masalah, beban-beban dalam keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kita sementara ini ada dalam demokrasi, dalam pesta demokrasi yang tidak lama lagi kita sementara sudah ada dalam tahapan-tahapan kampanye. Sehingga sebagai pemerintah kami juga menitipkan lewat pesan Natal ini agar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, kita pun bisa menyuarakan suara kita melalui pilihan-pilihan kita. Sehingga 1 menit di ruang TPS itu sangat berarti apa yang kita hasilkan untuk 5 tahun ke depan. Sehingga mari kita menciptakan kedamaian, menciptakan suasana yang baik dalam momentum pileg ini, bahkan sampai pilkada, sehingga jangan sampai terjadi masalah-masalah yang merusak tatanan kehidupan, bahkan bingkai kebersamaan, bingkai kekeluargaan bisa tercabik-cabik karena kita tidak bisa menyuarakan dengan sesuai hati nurani kita, tapi mungkin karena berbagai paksaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam momentum pileg dan pilkada nanti sebagai pemerintah, mari kita ciptakan kondisi itu dengan aman, jangan sampai kekeluargaan, keharmonisan dalam keluarga bisa terganggu. Itu mungkin sambutan singkat yang kesan dan pesan Natal singkat yang dapat kami sampaikan lewat kesempatan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan atas nama keluarga serta atas nama pemerintah kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Semoga damai Natal selalu ada bersama kita. Demikian, sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom.